Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya Titis Toriko Tias MPDI dengan nomor induk dosen 2018019201. Saya merupakan dosen pada program studi S1 Pendidikan Bahasa Arab, Departemen Bahasa Arab, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. Saya memiliki home base pada prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab, namun sesuai dengan SK dosen, saya merupakan dosen yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, dalam bidang pengajaran saya akan memaparkan terkait mata kuliah pendidikan agama Islam. Susunan pemaparan pada kesempatan kali ini yaitu ada 7 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah identitas mata kuliah, yang kedua adalah kemampuan yang diharapkan, yang ketiga adalah sistem pembelajaran, yang keempat adalah materi pembelajaran, yang kelima adalah metode pembelajaran, yang keenam interaksi antara DYS dan mahasiswa, dan yang terakhir adalah sistem penilaian mata kuliah. Mata kuliah pendidikan agama Islam masuk kategori rumpun mata kuliah dasar pengembangan karakter. Mata kuliah ini memiliki kode UNIF UM 6001 dan disampaikan sebanyak 3 SKS. 3 SKS di sini dalam artian 2 SKS di kelas dan 1 SKS di luar kelas. Jadi karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang nuansanya adalah pengembangan karakter, sehingga tidak hanya dilakukan di dalam kelas yang menekankan aspek kognitif, tapi juga dilakukan di luar kelas yang menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah PAI dirancang untuk memperkuat keimanan mahasiswa melalui berpikir religius, filosofis, bersikap rasional, berpandangan luas, sehingga memahami dan meyakini kebenaran berbagai aspek ajaran Islam, serta mengintegrasikannya dalam disiplin ilmu dan mengaplikasikannya dalam bentuk kepribadian dan tingkah laku sehari-hari. Jadi mata kuliah pendidikan agama Islam tidak hanya menekankan pada kemampuan untuk menghafal, tapi juga bagaimana memperkuat keimanan mahasiswa dengan pendekatan yang filosofis dan berpikir secara logis dan rasional. Dalam artian, memang mata kuliah ini nuansanya adalah pendidikan agama Islam, tapi mata kuliah ini juga memberikan ruang untuk berpikir, ruang untuk mengintegrasikan antara pengalaman mahasiswa dan hasil pembelajaran di dalam kelas. Yang berikutnya terkait kemampuan yang diharapkan, ada 3 kemampuan yang diharapkan untuk mahasiswa. Yang pertama adalah kemampuan menganalisis konsep dan teori relasi Allah dan manusia secara bertanggung jawab, logis, kritis, dan sistematis, serta mengaplikasikan hasil analisis tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep dan teori saja, tapi juga bisa aplikasikannya secara bertanggung jawab, sistematis, dan logis sesuai dengan pengalaman keagamaan masing-masing. Yang kedua adalah menganalisis sumber dan dimensi hukum Islam dengan berkontribusi secara kritis dan logis dalam peningkatan mutu kehidupan serta menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam artian, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis sumber dan dimensi hukum Islam dan mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah mengevaluasi penerapan akhlak sains sebagai pertimbangan pengambilan keputusan secara tepat dalam mengatasi permasalahan kontemporer di lingkungannya. Terkait materi pembelajaran, ada 13 topik pembelajaran yang disampaikan pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Dengan catatan mata kuliah ini disampaikan sebanyak 16 pertemuan, di mana pertemuan pertama itu mahasiswa mendapatkan penjelasan singkat terkait mata kuliah pendidikan agama Islam, dan ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana mata kuliah ini dimulai dari penjelasan terkait doktrin akidah, yang kedua manusia dalam konsepsi Islam, yang ketiga pilar pembentuk karakter unggul, yang keempat adalah hukum Islam dan perbedaan mazhab, yang kelima adalah pernikahan sarana meraih keluarga berkah, yang keenam akhlak Islam dan peranannya dalam pembinaan masyarakat, yang ketujuh dinamika kebudayaan dan peradaban Islam,
Yang kedelapan, korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Yang kesembilan, sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. 10, politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. 11, gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. 12, jihad dan radikalisme agama dan muslim moderat. Dan yang terakhir adalah perempuan dan feminisme dalam perspektif Islam. Dalam video berikutnya saya akan memberikan contoh pembelajaran pada tema nomor 4, yaitu hukum Islam dan perbedaan madzhab. Berikut sumber rujukan perkuliahan yang kami gunakan dalam mata kuliah pendidikan agama Islam, yaitu buku berjudul Pendidikan Islam Berbasis Kehidupan. Buku ini disusun oleh tim dosen pendidikan agama Islam Universitas Negeri Malang yang isinya itu disesuaikan dengan 13 topik tersebut. Terkait sistem pembelajaran, ada dua hal sistem pembelajaran yang kami gunakan, yaitu secara daring dan secara luring. Secara daring yaitu ceramah singkat dan tanya jawab. Dalam artian saya memberikan penjelasan secara singkat terkait topik pembelajaran yang akan saya sampaikan, lalu memberikan stimulus terkait tanggung jawab terkait tema tersebut dan memberikan tanya jawab kepada mahasiswa. Yang kedua adalah penugasan dan yang ketiga adalah refleksi. Refleksi inilah yang menjadi pembeda pada mata kuliah ini dibandingkan mata kuliah yang lain. Dalam artian dosen tidak hanya memberikan materi tapi juga memberikan refleksi. Refleksi dalam artian bagaimana mengkomparasikan hasil diskusi di kelas dan pengalaman keberagamaan mahasiswa. Di mana pengalaman keberagaman pasti beragam sehingga ada banyak hal yang bisa kita gali dalam proses pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam. Yang kedua adalah secara luring, yaitu ceramah singkat dan tanya jawab. Yang kedua adalah studi kasus. Jadi dalam pembelajaran secara offline atau luring, studi kasus pernah saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini, di mana mahasiswa saya minta untuk terjun ke lapangan dalam artian mengamati fenomena keberagamaan dan membawanya ke dalam diskusi di kelas. Yang ketiga adalah refleksi dan penugasan. Metode pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan SIPEJAR, yaitu sistem pengelolaan pembelajaran. SIPEJAR ini merupakan layanan pembelajaran yang diberikan oleh Universitas Negeri Malang kepada dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di kelas. Jadi tidak hanya melalui portal ini proses interaksi dan diskusi dilakukan, tapi juga beberapa konten pembelajaran, beberapa materi pembelajaran itu bisa diunggah melalui portal pembelajaran ini. Interaksi antara DYS dan mahasiswa, ada 4 hal yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama adalah pertemuan sinkronus dan asinkronus melalui Zoom atau Google Meet. Dalam kondisi pandemi, pembelajaran kami laksanakan secara sinkronus dan asinkronus melalui Zoom dan Google Meet. Yang kedua adalah pertemuan tatap muka di kelas atau di masjid. Jadi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 3 SKS. 2 SKS di kelas dan 1 SKS di masjid. Di masjid ini dinamakan Tafakuh fi Dinil Islam atau kegiatan penguatan pemahaman keislaman. Ada 3 kegiatan, yaitu ceramah umum, bina ibadah, dan bina baca Al-Quran. Dan itu dilaksanakan di hari Sabtu. Dilakukan di Masjid Universitas Negeri Malang, sebagaimana yang nampak di layar komputer atau laptop Bapak dan Ibu. Yang ketiga adalah penugasan mandiri melalui SIPEJAR. Yang keempat adalah penekanan pada aspek delivery, interaction, dan assessment. Jadi, saya menyampaikan materi pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa, dengan mempertimbangkan kondisi latar belakang mahasiswa. Sehingga proses interaksi di kelas bisa dilaksanakan secara luas dan secara moderat. Dalam artian, kita tidak memaksakan mahasiswa untuk bisa seperti contoh menghafal ayat-ayat di Quran, tapi kita menekankan bagaimana pencapaian CPMK itu bisa terlaksana melalui model pembelajaran pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Yang ketiga adalah melalui assessment. Assessment ini penting untuk mengukur bagaimana ketercapaian materi pembelajaran yang telah disampaikan. Dan
karena ini mata kuliah berbasis pada pembinaan karakter, jadi asesmennya pun juga ada perbedaan. Asesmen yang kami maksudkan di sini adalah tidak hanya menggunakan pendekatan kognitif, tapi juga menggunakan afektif dan psikomotor. Sebagaimana yang nampak di layar komputer, di sini ada 5 komponen penilaian di mata kuliah ini. Yang pertama adalah studi kasus. Studi kasus itu mencakup deskripsi diskusi di kelas dan diskusi kelompok, dan ini proporsinya adalah 40%. Dan yang kedua pengetahuan, yaitu membuat resume, menjawab kuis, membuat resume kuliah TDI atau Tafakuh fi Dinil Islam, dan membuat jurnal ibadah. Yang ketiga adalah partisipasi, yaitu partisipasi dalam diskusi kelas, partisipasi dalam kuliah umum TDI, partisipasi dalam bimbingan ibadah, dan bimbingan baca Al-Quran. Dan ini proporsinya adalah 20%. Sedangkan untuk UTS dan UAS dilaksanakan secara subjektif dan objektif melalui esai ataupun penugasan yang lainnya, yaitu sebesar 10% untuk UTS dan 20% untuk UAS. Jadi pembedanya mata kuliah dengan mata kuliah yang lain adalah adanya tugas terkait tafakuh fi dinil Islam atau kegiatan pembelajaran di luar kelas yang mendukung capaian dari CPMK tersebut. Terima kasih, itu tadi pemaparan terkait bidang pengajaran dan akan dilanjutkan dengan video pembelajaran secara online yang telah kami persiapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan sesi diskusi pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan tema Hukum Islam dan Perbedaan Mazhab. Di sini mahasiswa mampu memahami hukum Islam dengan berbagai aliran mazhab, mampu menyikapi perbedaan mazhab tersebut, dan menyandingkan hukum Islam dengan tradisi di masyarakat. Baik, Mas dan Mbak, ada 2 gambar yang akan saya tampilkan di sini, yaitu gambar seorang perempuan muslimah yang sedang memegang anjing, dan ada seorang laki-laki dengan atribut keagamaannya, dia juga memegang anjing. Lantas, apa keunikan dari kedua gambar ini? Keunikannya adalah meskipun aktivitas yang dilakukan oleh 2 orang tersebut sama, yaitu menyentuh anjing, namun persepsi masyarakat terkait fenomena ini berbeda. Kalau yang sebelah kiri ada seorang perempuan memegang anjing, dan respon dari masyarakat Indonesia adalah cenderung negatif. Masyarakat Indonesia menganggap anjing itu sebagai hewan yang mengandung najis sehingga perlu untuk dijauhi. Berbeda dengan orang Turki yang sebelah kanan, seorang laki-laki Turki, dia memegang anjing dan tidak ada masalah di sana. Masyarakat Turki menganggap anjing itu bukan sebagai hewan yang najis, dan mereka biasa saja menyentuh anjing tersebut. Lantas apa permasalahannya? Lantas apa hal yang menarik yang bisa kita bawa ke sini adalah cara pandang masyarakat untuk melihat suatu hal itu bisa ditentukan oleh salah satunya dari mazhab. Mazhab sebagai produk berpikir, sebagai hasil pemikiran, memberikan judgement atau penilaian terhadap satu hal yang meskipun hal tersebut sama, namun menjadi berbeda karena perbedaan mazhab itu sendiri. Baik, sebelum kita membahas lebih panjang apa mazhab itu dan bagaimana proses penyebaran mazhab tersebut, kita semua pasti melakukan mazhab, tapi tidak semua di antara kita tahu apa itu mazhab dan sebenarnya siapa sih yang membawa mazhab itu. Sebelum kita membahas jauh terkait mazhab, di sini ada 3 istilah yang harus teman-teman pahami secara jelas. Yang pertama adalah hukum Islam, syariah, dan fikih. Jangan sampai tertukar, Mas dan Mbak. Ketiga istilah ini berbeda dan implikasinya juga berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Terkait rumusan dari syariah dan fikih itu seperti ini. Kalau syariah itu berupa nas yang terima dalam Quran dan hadis, sedangkan fikih itu merupakan pemikiran para ulama sebagai penafsiran atas syariat tersebut. Dalam artian begini, Mas dan Mbak, nas
yang ada di Quran, baik yang ada di Quran ataupun di hadis, itu nuansanya syariah. Tapi pemikiran atas tafsiran tersebut itu fikih. Contohnya apa? Contohnya adalah perintah sholat. Perintah sholat itu ada di dalam Quran. Waktunya sekian, jumlah rakaatnya sekian. Tapi ada dimensi fikih di sana, yaitu kapan pelaksanaan ibadah sholat. Misal begini, di Quran penjelasan mengenai sholat subuh dari waktu sekian sampai waktu sekian. Kalau menurut tafsiran fikih, itu ada ulama yang menyampaikan sholat pada waktu awal atau pada waktu dimulainya sholat tersebut. Ada yang bilang boleh pada cakupan durasi sholat tersebut. Jadi syariat itu cuma ada satu, sedangkan fikih itu ada banyak karena dia adalah hasil pemikiran dari para ulama. Yang kedua adalah sifat dasar syariah itu adalah fundamental, global, absolut, dan tidak berubah. Sedangkan fikih itu instrumental, terperinci, relatif, dan berkembang sesuai zamannya. Dalam artian begini, kita ambil contoh yang lain, yaitu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat itu merupakan perintah syariah, tapi objek apa saja yang perlu dizakati itu masuk fikih. Kenapa? Karena dia instrumental, terperinci, dan berkembang sesuai zamannya. Ambil contoh, dulu di zaman Rasulullah tidak wajib yang namanya zakat penghasilan, tapi sekarang itu ada istilahnya zakat penghasilan. Jadi adanya zakat penghasilan itu contoh dari fikih. Sedangkan kalau secara syariah, perintah zakat ya perintah zakat. Oleh karena itu sifat dasar dari syariah adalah fundamental, sedangkan sifat dari fikih itu instrumental dan terperinci. Yang kedua adalah lingkup dari syariah itu mencakup hal-hal terkait akhlak, akidah, dan cara ibadah kepada Allah. Sedangkan secara fikih hanya mencakup persoalan ibadah kepada Allah dan muamalah. Keragaman dari syariah itu hanya satu dalam bentuk nas. Jadi, Mas dan Mbak, syariah itu tunggal, cuma ada satu, nggak ada perbedaan. Tapi kalau fikih itu banyak sekali perbedaan. Contoh paling mudah adalah begini. Saat teman-teman melakukan ibadah sholat, saat kita membaca niat, itu sudah ada banyak perbedaan. Ada yang membaca niat itu cukup di mulut, ada yang membaca niat cukup di perasaan, ada yang membaca niat bahkan sampai terdengar oleh telinga. Itu baru membaca niat. Setelah itu kita mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ada yang setara dengan telinga, ada yang setara dengan pundak, ada yang di depan dada, dan ada yang di bawah pusar. Itu merupakan contoh perbedaan dalam ibadah sholat. Dan itu masuk fikih, teman-teman. Belum lagi membaca, ada yang baca doa iftitah, ada yang tidak. Membaca surat Al-Fatihah, ada yang pakai bismillah, ada yang tidak pakai bismillah. Dan lain sebagainya. Itu merupakan fikih. Lantas syariahnya apa? Syariahnya adalah melakukan ibadah sholat. Oke, berikutnya adalah ada beberapa ragam pendekatan dalam hukum Islam. Yang pertama adalah tekstualis, kontekstualis, dan rasionalis. Dalam artian seperti ini, teman-teman yang saya hormati. Tekstualis itu seumpama Quran bilang A, kita melakukan A. Begitu juga sebaliknya. Jadi nuansanya sangat kaku. Yang kedua adalah kontekstualis. Kontekstualis itu kita melihat konteks di Quran dan membawanya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misal tadi yang saya sampaikan adalah perintah zakat untuk zakat profesi. Itu merupakan kontekstualis. Yang ketiga adalah secara rasionalis. Rasionalis itu kita menggunakan filsafat, menggunakan rasio untuk menentukan suatu hal dalam pembelajaran agama Islam atau dalam kehidupan sehari-hari. Lantas ada pertanyaan, Pak, ini mana yang benar antara ketiga pendekatan ini? Ketiga-tiganya benar. Ilustrasinya seperti ini, Mas dan Mbak. Saat teman-teman itu mau mendaki gunung, itu kan ada banyak jalan menuju ke sana. Ada jalan yang terjal, ada jalan yang mudah, ada jalan yang menantang, dan lain sebagainya. Tapi ketiga jalan itu sama-sama menuju satu titik temu yang sama. Dan itu sama halnya dengan ragam pendekatan Islam.
Jadi orang Islam itu ada yang kaku sekali. Jadi Quran bilang A, ya udah dia bilang A, dia melakukan A. Tapi ada juga orang yang dia rasionalis, ada juga yang kontekstualis. Dan itu merupakan bentuk rahmat kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah sumber pokok hukum Islam, yaitu ada Al-Quran, hadis, dan istihad. Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber primer. Al-Quran merupakan sumber primer paling tinggi, di mana tidak ada satupun yang bertentangan dengan kehidupan kita. Yang kedua adalah ijtihad. Yang kedua, maaf, adalah hadis, yaitu perkataan, cerita, atau kejadian yang dialami oleh Rasulullah. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah usaha maksimal yang dilakukan oleh ulama dalam memformulasikan hukum, hasilnya bersifat doni, relatif, dan bisa diinterpretasikan ulang. Dalam artian begini, ijtihad itu karena hasil atau produk berpikir, jadi ada kemungkinan dia salah, tapi ada kemungkinan dia juga benar. Jadi kita sebagai seorang kaum muslimin harus hati-hati dalam ijtihad itu sendiri. Berikutnya adalah mazhab. Mazhab itu secara sekilas dalam artian pemaknaan secara sederhana adalah metode tertentu dalam menggali hukum-hukum Islam dengan bersifat praktis dari dalil-dalil yang kasuistik. Jadi mazhab itu merupakan produk berpikir teman-teman yang memberikan solusi dari sebuah hal yang tidak ada di zamannya. Ada 3 contoh mazhab: mazhab politik, akidah, dan fikih. Dan yang paling banyak adalah uh, mazhab fikih. Mazhab fikih itu teman-teman yang teman-teman ketahui adalah Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ini penyebaran mazhab secara global. Islam yang ada di Indonesia itu mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Mungkin teman-teman tidak tahu siapa itu Imam Syafi'i, gurunya itu bagaimana mengenal Imam Syafi'i. Tapi secara tidak sadar, teman-teman akan melakukan apa-apa yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i. Apa contohnya? Pertama, dalam ritual wudhu, teman-teman ada hitungan 3 kali. Dan itu merupakan contoh produk berpikir dari seorang Imam Syafi'i. Berbeda halnya dengan orang yang tinggal di Afrika Utara yang menganut Maliki ataupun orang Turki yang menganut Hanafi. Jadi apa yang bisa kita tangkap di sini adalah keempat imam madhab ini memiliki pola penyebaran yang berbeda. Apa perbedaannya? Pertama, kalau Imam Hanafi karakteristiknya itu adalah penggunaan rasio yang lebih dominan, di mana konteks perkembangannya di daerah Baghdad dan Kufah. Kedua daerah ini merupakan kota metropolis pada saat itu. Yang kedua adalah Imam Maliki. Imam Maliki itu konteks berkembangnya di Madinah, coraknya tradisional dan lekat dengan lingkungan Hijaz. Imam Hambali konteks kelahirannya di Baghdad dan cenderung pada tekstualis. Imam Syafi'i itu konteks perkembangannya di Gaza dianggap madhab moderat karena tidak terlalu rasional ataupun tekstualis. Lantas muncul pertanyaan begini, mungkin teman-teman itu pernah terpikir, Pak, saya tuh ingin cari yang mudah dalam madhab, boleh nggak seperti itu? Boleh nggak kita itu berpindah-pindah madhab? Apa sih madhab yang paling, apa sih madhab yang cenderung luas kalau menurut teman-teman? Sesuai dengan kajian terkait pemikiran madhab, madhab Hanafi itu cenderung lebih luas. Kenapa? Karena konteksnya adalah konteks di mana beliau hidup di daerah yang arus pemikiran filsafat dan rasionalitisnya itu sangat-sangat kuat. Contohnya apa? Imam Hanafi itu tidak menekankan wudhu harus 3 kali. Cukup sekali saja. Dalam artian sekali basuhan itu sudah dianggap cukup oleh Imam Hanafi. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang cenderung hati-hati. Imam Syafi'i menetapkan 3 kali untuk setiap basuhan di wudhu. Boleh nggak kita itu pindah-pindah? Misal begini, saya suatu saat ingin Imam Hanafi, di mana wudhunya cukup sekali basuhan, tapi di sisi yang lain saya ingin Syafi'i, karena ingin berhati-hati. Itu boleh nggak seperti itu? Kalau menurut para ulama, itu namanya adalah talfik. Talfik itu mengumpulkan pemikiran madhab dalam satu tindakan yang sama. Boleh nggak seperti itu? Jumhur atau mayoritas ulama menyatakan tidak boleh. Kita harus komitmen untuk
memegang satu mazhab, dan setiap mazhab itu juga punya sisi atau dimensi yang memberatkan. Contoh, Imam Hanafi itu mewajibkan untuk membasahi rambut dalam artian yang lebih banyak. Kalau Imam Syafi'i cenderung lebih membasahi sebagian rambut. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah setiap mazhab itu pasti punya sisi kemudahan dan sisi kesulitan. Fikih dan metodologinya, fikih merupakan cabang keilmuan Islam yang paling sesak dengan perbedaan. Namun di antara imam-imamnya justru sangat mesra hubungannya dan saling memahami serta memuji. Jadi bisa kita bayangkan, fikih tadi yang saya sampaikan di depan adalah hasil produk pemikiran. Karena dia dinamakan produk pemikiran, jadi sangat-sangat banyak perbedaan di sana. Oleh karena itu, sangat banyak perbedaan dalam fikih sehingga perbedaan fikih yang bertolak dari perbedaan metodologis ini menyebabkan sifat perbedaannya itu mudah untuk diterima dan dipahami. Jadi seperti ini teman-teman. Karena fikih itu merupakan produk pemikiran dan produk pemikiran itu pasti berbeda satu orang dengan orang lain. Jadi para ulama itu memiliki kesepahaman bahwa fikih itu memang memiliki peluang untuk berbeda. Yang harus difahami adalah bagaimana kita memposisikan diri untuk mengakui dan menghargai perbedaan tersebut. Dan hal yang menarik adalah seperti ini. Dari keempat imam tersebut, meskipun memiliki karakter yang berbeda, mereka memiliki keterkaitan guru dan murid. Seperti Imam Hanafi itu pernah belajar pada Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Malik adalah guru bagi Imam Syafi'i sejak usia 13 tahun. Jadi bayangkan saja, Imam Malik adalah guru bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan murid dari Imam Hanafi, dan Syafi'i adalah guru dari Imam Ahmad bin Hambal. Apa arti di sini? Artinya adalah keempat figur dalam uh, fikih ini merupakan seorang guru dan murid. Meskipun seperti itu, beliau-beliau ini tetap menghargai satu sama lain dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Lantas, bagaimana posisi adat istiadat dalam hukum Islam? Ada adagium atau konsepsi dalam Islam, yaitu al-adatu al-muhakkamah. Adat atau tradisi bisa menjadi dasar penetapan hukum. Contohnya adalah akomodasi budaya Wali Songo. Jadi kalau kita melihat budaya Wali Songo itu kan ada akulturasi budaya, dan selama adat istiadat itu tidak mengganggu keimanan seseorang, akidah seseorang, itu bisa digunakan. Yang kedua yang saya sampaikan adalah agama itu merupakan, agama Islam itu memberikan ruang diskusi antara kehidupan yang real dengan teks. Jadi ada konteks, ada teks yang harus dikombinasikan, dan itu merupakan posisi akal pemikiran di mana Islam tidak memaksakan secara kaku hukum Islam itu seperti ini, dan seperti ini. Tapi ada ruang dialog yang harus Mas dan Mbak pahami di sini. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Untuk penugasan silakan bisa dilihat di Sipejar, dan mahasiswa Mas dan Mbak saya harapkan untuk mengisi presensi di Sipejar dan bisa mengumpulkan tugas sesuai informasi yang saya berikan di Sipejar. Terima kasih dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.